Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuniar Anggo. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar bangun datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja kita simak video tutorialnya. Nah, sekarang kita akan menggambar bangun datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita menggambar, kita harus sudah menginstal aplikasi GeoGebra pada komputer dan laptop kita. Jika kita sudah menginstal aplikasi GeoGebra, langsung saja kita membuka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, kalau kita sudah membuka aplikasi GeoGebra-nya, maka tampilan dari aplikasi GeoGebra-nya seperti ini, ada grafiknya. Biasa saja kita langsung menggambar bangun datar yang ingin kita buat, tapi sebelum kita menggambar, sebaiknya kita hilangkan dulu grafik yang ada pada aplikasi GeoGebra ini. Nah, klik kanan, lalu kita pilih Pixels. Oke, langsung saja kita gambar bangun datar yang pertama. Kita menggambar bangun datar persegi. Untuk menggambar bangun datar persegi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah buat lingkaran. Klik with center, lalu kita buat titik A-nya. Nah, saya buat titik A-nya di sini. Dan kita tinggal tarik seberapa besar lingkaran yang ingin kita gunakan. Bebas ya. Tinggal saya membuat lingkarannya sebesarnya sampai sini dan sini titik B. Setelah kita membuat lingkaran dengan titik A dan titik B, setelah itu kita buat garis yang tegak lurus. Kita buat garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Jadi kita buat dulu garis yang menghubungkan titik A dan titik B dengan klik line. Tinggal buat garis yang menghubungkan. Nah, setelah kita buat garis yang menghubungkan titik A dan titik B, kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis AB. Garis yang tegak lurus. Nah. Dan di sini. Setelah kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis AB, kita buat garis yang sejajar dengan garis AB ini. Tinggal kita klik, kita pilih parallel line. Setelah itu buat garis sejajar dan kita tinggal tarik sampai mentok pada lingkaran yang ada di bawah. Setelah itu kita tinggal klik. Jadilah titik D. Nah, sekarang kalau kita sudah buat garis yang sejajar, kita tinggal buat garis yang tegak lurus dengan garis AC tadi atau garis DC. Oke. Maaf, kita buat garis yang tegak lurus. Nah, setelah kita membuat garis yang tegak lurus terhadap garis DC, sekarang kita tinggal menghubungkan titik A, titik B, titik C, dan titik D menggunakan poligon. Tinggal menghubungkan menggunakan poligon. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, jadilah sebuah persegi. Untuk gambar perseginya terlihat lebih jelas, kita hilangkan dulu garis-garis pembantunya. Tinggal klik kanan lalu show object. Caranya semua sama, tinggal show object. Nah, pada persegi pasti memiliki setiap sudutnya adalah 90 derajat. Kalau kita ingin tahu apakah besar sudut pada persegi yang kita buat sudah 90 derajat, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik angle atau sudut, lalu kita klik perseginya. Nah, keluarlah. Jadi setiap sudutnya memiliki 90 derajat, sudut A, sudut B, dan C, dan D 90 derajat. Dan persegi juga memiliki panjang-panjang sisi yang sama besar. Kalau kita ingin tahu apakah panjang sisi pada persegi yang kita buat sudah sama besar, caranya kita tinggal klik distance or like. Kalau kita pilih klik titik A ke titik
B, titik B ke titik C, dan otomatis panjang setiap ruas garisnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua panjang sisinya sama besar karena memiliki panjang 3 cm, AB 3 cm, BC-nya 3 cm, CD-nya juga 3 cm, dan DA-nya 3 cm. Nah, jadi syarat untuk persegi sudah terpenuhi karena setiap sudutnya memiliki besar sudut 90 derajat dan sisi-sisinya sama besar. Nah, tadi kita sudah menggambar bangun datar persegi. Sekarang kita coba menggambar bangun datar persegi panjang. Untuk menggambar bangun datar persegi panjang, kita tidak perlu menggunakan lingkaran. Kita langsung saja membuat garis AB dengan menggunakan segmen. Kita bisa buat garis AB-nya di sini titik A, dan di sini titik B. Nah, setelah kita membuat garis AB, kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis A dan B. Caranya tinggal klik ini, lalu kita buat garis yang tegak lurus pada titik A. Kita lakukan hal yang sama pada titik B. Nah, setelah kita membuat garis yang tegak lurus terhadap AB, sekarang kita buat garis yang sama seperti garis AB untuk membuat garis C dan D. Kita tinggal klik segmen, lalu kita misalnya membuat garis titik C-nya di sini dan di sini titik D. Setelah itu kita tinggal hubungkan titik A, titik B, dan titik C dan titik D menggunakan poligon. Nah, setelah kita hubungkan, kita tinggal hilangkan garis pembantunya agar gambar dari persegi panjangnya terlihat lebih jelas. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa jadi sebuah persegi panjang ABCD. Nah, setelah itu kita coba lihat apakah besar sudutnya, setiap sudutnya adalah 90 derajat. Caranya sangat mudah, kita tinggal klik angle atau sudut, lalu kita klik pada persegi panjangnya. Nah, ternyata besar sudut pada sudut A, sudut B, dan sudut C, sudut D itu sama besar, yaitu 90 derajat. Ini semuanya 90 derajat. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu berapa sih panjang luas garis AB, BC, CD, DA, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik desain orek, lalu kita pilih titik A ke titik B, dengan otomatis panjangnya akan keluar sendiri, dan titik B ke titik C ke titik D, dan titik D ke titik A. Di sini kita bisa lihat bahwa panjang AB sama dengan panjang CD, dan panjang CD sama dengan, dan panjang BC maksudnya sama dengan panjang DA. Nah, kalau kita mau menambahkan nama pada bangun datarnya, kita tinggal klik teks, lalu kita tuliskan nama bangun datarnya, persegi panjang. Lalu kita oke, tinggal mengatur kedudukan dari nama bangun datarnya. Nah, jadilah bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang kita lanjut menggambar bangun datar belah ketupat. Untuk menggambar bangun datar belah ketupat, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat lingkaran. Kita taruh titiknya, misalnya di sini titik A-nya. Kita buat lingkaran. Terserah kita mau buat lingkaran sebesar apapun tuh. Nah, saya mau buat lingkarannya sebesar ini, ya, taruh titik B-nya di sini. Setelah kita membuat lingkaran, kita buat sembarang titik dengan cara klik point, dan kita misalnya taruh titik C-nya di sini. Nah, setelah ada 3 titik, kita hubungkan ketiga titik itu dengan menggunakan poligon. Titik A ke titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Nah, setelah terbentuklah sebuah segitiga. Sebelumnya kita hilangkan dulu lingkaran yang ada tadi.
Nah, setelah kita menghilangkan lingkarannya, di sini kita membuat gambar segitiga yang kembar dengan gambar segitiga ABC. Caranya gampang, langsung saja tinggal klik reflect about line. Lalu kita klik pada segitiganya, lalu kita klik bagian sisi CB. Nah, jadilah gambar segitiga yang sama. Lalu kita membuat garis diagonalnya dengan cara klik segmen, lalu kita tarik garis dari titik A ke titik A aksen. Nah, di sini jadilah sebuah bangun datar belah ketupat. Jadi pada bangun datar belah ketupat itu memiliki dua diagonal, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Sekarang kita melihat apakah besar setiap sudut yang saling berhadapan itu sama besar, karena pada bangun datar belah ketupat, setiap sudut yang berhadapan harus sama besar. Kita sekarang cek apakah sudah sama besar, belah ketupat, besar sudut, belah ketupat yang telah kita buat, kita tinggal klik angle atau sudut, lalu kita klik pada bangun datarnya. Nah, ternyata besar sudut pada bangun datar belah ketupat sudah sama. Besar sudut A sama dengan A aksen, besar sudut B sama dengan sudut B aksen, dan besar sudut C sama dengan sudut C aksen. Sekarang kita lihat apakah setiap panjang setiap sisinya sudah sama besar. Caranya tinggal kita klik design or like, lalu kita klik titik A ke titik B ke titik A aksen, dan titik A aksen ke titik C, dan C ke titik A. Nah, ternyata panjang setiap garisnya sudah sama besar. Panjangnya AB 3,61, BA aksen 3,61, dan A aksen C sama dengan 3,61, begitu juga dengan CA, panjangnya 3,61. Nah, kalau kita mau membuat garis diagonalnya menjadi sebuah garis putus-putus, kita tinggal klik saja pada garisnya, lalu kita tinggal pilih setting, lalu kita pilih style. Ini untuk mengganti bentuk dari garis. Di sini banyak sekali pilihan garis yang kita gunakan. Kita gunakan garis putus-putus. Nah, jadilah sebuah garis diagonal putus-putus. Nah, ini adalah gambar dari bangun datar belah ketupat yang kita bisa lihat sendiri, besar sudut yang berhadapan sama besar, dan panjang-panjang sisinya sama panjang. Sekarang kita mencoba membuat bangun datar jajar genjang. Untuk membuat bangun datar jajar genjang, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat garis dengan 2 titik. Kita menggunakan line untuk membuat garis dengan 2 titik. Misalnya saya tetapkan titik A di sini, dan di sini titik, dan di sini titik B. Setelah kita membuat garis dengan 2 titik, sekarang kita buat garis yang sejajar dengan AB. Cara tinggal pilih parallel line, kita tarik garis dari sini ke bawah. Nah, setelah kita tarik garis yang sejajar dengan AB, sekarang kita buat garis yang melalui titik B dan C. Kita tinggal memakai line, kita buat garis melalui B dan C. Setelah itu kita buat garis sejajar dari garis BC. Tinggal menggunakan parallel line, lalu kita tarik garis yang sejajar. Nah, di sini titik. Kita tinggal mengubah namanya dulu menjadi D. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan titik A, B, C, D dengan menggunakan poligon.
dengan menggunakan poligon A, B, C, D, A. Setelah itu kita hilangkan dulu garis bantunya supaya gambar pada bangun datar jajar genjang ini terlihat lebih jelas. Nah, setelah kita hilangkan, sekarang kita buat diagonal 1 dan diagonal 2. Karena pada jajar genjang juga memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk menggambar diagonal, kita menggunakan segmen. Kita tarik dari titik A, garis dari titik A ke titik C, titik B ke titik D. Nah, setelah itu, untuk membuat garis diagonal yang putus-putus, kita tinggal klik garis mana yang akan kita ubah menjadi sebuah garis putus-putus. Misalnya garis K, kita mau ubah menjadi garis putus supaya garis diagonalnya lebih kelihatan. Kita tinggal pilih style, lalu kita pilih garis putus-putusnya, maaf. Kita pilih garis K, lalu kita tinggal mengubah garis putus-putusnya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada garis L. Jadi sini terlihat bahwa garis diagonalnya. Nah, setelah kita menggambar diagonal 1 dan diagonal 2-nya, sekarang kita melihat apakah sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita tinggal melihatnya distance or like, kita klik titik A ke titik B ke titik C ke titik D, dan titik D ke titik A. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi, sisi yang berhadapan saling sejajar. Sisi AB sama panjang dengan sisi CD dan sisi BC sama panjang dengan sisi DA. Setelah itu kita lihat apakah sudut-sudut yang berhadapan, sudut-sudut yang saling berhadapan pada jajar genjang ini sama besar. Tinggal kita klik angle atau sudut, lalu kita klik pada bangun datarnya. Nah, ternyata sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi sudut A sama besar dengan sudut C dan sudut B sama besar dengan sudut B. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa jadi sisi yang berhadapan saling sejajar dan sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Kalau kita mau menuliskan nama dari bangun datar, kita tinggal klik teks dan kita menuliskan nama bangun datarnya. Jajar genjang. Lalu kita klik OK. Dan kita tinggal mengatur kedudukan dari nama bangun datarnya. Nah, inilah bangun datar jajar genjang yang memiliki besar sudut yang berhadapan sama besar dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama besar atau sejajar. Sekarang kita coba menggambar bangun datar trapesium. Nah, untuk menggambar bangun datar trapesium, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menggambar ruas garis dengan 2 titik AB. Kita menggunakan segmen. Sini saya kasih titik A dan titik B. Nah, habis itu kita setelah membuat ruas garis AB, sekarang kita buat garis yang sejajar dengan garis AB. Kita tinggal klik parallel line, lalu kita tarik garis. Nah, dari sini. Nah, setelah itu untuk kita harus membuat kaki-kaki dari bangun datar trapesium. Untuk membuat kaki pada bangun datar trapesium, kita menggunakan tools lingkaran melalui 3 titik. Jadi kita klik ini, kita pilih tools lingkaran melalui 3 titik. Nah, setelah itu kita klik titik A, titik B, dan titik C
Setelah itu ada titik potong baru di sini. Kita letakkan titik D. Nah, setelah kita membuat lingkaran melalui 3 titik, kita tinggal menghubungkan keempat titik ini dengan menggunakan poligon. A ke B ke C, dan C ke D, dan Nah, setelah kita menghubungkan dengan poligon, sudah terlihat bahwa ini ada bangun datar trapesium. Sekarang kita tinggal menghilangkan dulu lingkarannya dan hilangkan garis bantu yang ada di bawah. Nah, tadi kan kita saat mau menggambar garis yang di bawah, kita membuat garis yang sejajar dengan garis AB. Kenapa harus membuat garis yang sejajar dengan garis AB? Karena sisi atas dan sisi bawahnya harus sejajar. Coba kita lihat apakah sudah sejajar antara bagian atas dan bagian bawah. Kita klik. Nah, kalau gini sudah sejajar. Bisa dilihat sudah sejajar. Sekarang kita lihat apakah panjang kaki-kakinya sudah sama panjang AD sudah sama panjang dengan panjang BC. Karena pada trapesium, panjang setiap kakinya harus sama besar. Untuk melihatnya kita tinggal klik distance or right. Kalau kita lihat apakah panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah terlihat bahwa panjang AD sama dengan panjang BC, yaitu panjangnya 2,24 cm. 2,24 cm. Kalau kita ingin tahu berapa juga panjang sisi AB, kita tinggal di stand on right, kita lihat berapa panjang sisi A ke B dan berapa panjang sisi D ke C. Nah, sudah bisa terlihat. Nah, kalau kita mau menambahkan nama pada bangun datarnya, kita tinggal tambahkan teks. Lalu kita menuliskan nama dari bangun datar. Kita tuliskan trapesium. Lalu kita mengatur kedudukan dari bangun datarnya. Nah, trapesium. Nah, itulah cara untuk menggambar bangun datar trapesium menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekarang kita mencoba membuat bangun datar layang-layang. Untuk membuat bangun datar layang-layang, hal yang pertama kita lakukan, kita membuat dulu lingkaran. Nah, kita buat lingkaran, kita taruh titik pusat lingkarannya di sini, kita tarik besar lingkaran yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita buat garis dari titik A. Kita menggunakan segmen, kita tarik garis dari titik A ke bawah. Nah, misalnya sampai di sini. Setelah kita membuat garis titik A, sekarang kita refleksikan titik B. Caranya dengan mengklik Tools Reflect About Line, lalu itu kita klik titik B dan garis AC. Dengan sendirinya akan muncul refleksi B, yaitu B aksen. Setelah kita merefleksikannya, sekarang kita hubungkan keempat garis dengan menggunakan poligon. A, B, C, D. Nah, di sini sudah terlihat ada bangun datar, layang-layang. Sekarang kita hilangkan dulu lingkarannya. Nah, setelah itu kita buat diagonal duanya. Caranya dengan segmen, kita tarik garis dari titik B aksen ke titik B. Teman-teman, jadi pada layang-layang itu memiliki dua diagonal, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk garis diagonalnya,
pasti menggunakan garis putus-putus. Kalau teman-teman mau mengubah garis G dan garis F menjadi garis putus-putus, caranya sangat mudah, tinggal klik garis yang ingin diubah, lalu klik kanan, pilih pengaturan, lalu pilih style. Style ini banyak sekali macam model-model garis. Kita menggunakan garis yang ini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada garis yang ingin diubah berikutnya. Tinggal pilih style garisnya. Nah, setelah kita mengubah style garis dari diagonal 1 dan diagonal 2, kita lihat apakah panjang sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Karena pada bangun datar layang-layang, sisi-sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Jadi kita lihat apakah sudah sama panjang, kita tinggal klik distance alright. Lalu kita klik titik AB ke titik B dan titik B ke titik C ke titik B aksen dan B aksen ke titik A. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semuanya bahwa sisi-sisi yang berhadapan sudah sama panjang. Jadi, sisi pada B aksen A sama dengan sisi pada AB. Dan sisi pada CB aksen sama dengan sisi pada BC. Nah, pada bangun datar layang-layang juga memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut B dan sudut B aksen. Nah, kita lihat apakah benar sudut B dan sudut B aksen itu sama besar. Kita tinggal klik angle atau sudut, lalu kita klik titik A ke titik B ke titik A ke titik B, habis itu ke titik C, di situ ke titik C ke titik B dan titik B ke titik A. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata sudut B dan sudut B aksen itu sudah sama besar. Jadi besar sudut B aksen dan sudut B adalah 108,43 derajat. Nah, jadi di layang-layang ini memiliki dua sudut yang sama besar dan panjang sisi-sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Nah, sekarang kita menggambar bangun datar segitiga. Dan di sini saya akan menggambar bangun datar segitiga sama sisi. Nah, untuk menggambar bangun datar segitiga sama sisi, kita membuat dulu lingkaran. Membuat lingkaran dengan saya taruh titik pusatnya misalnya di sini. Dan di sini titik B-nya. Nah, setelah kita membuat lingkaran, sekarang kita buat lingkaran juga lagi dari titik B. Nah, kita buat lingkaran lagi dari titik B dengan jari-jari yang sama. Setelah kita buat lingkaran yang sama, sekarang kita buat titik pada setiap perpotongan garisnya. Jadi kita buat titik di perpotongan garis yang di sini dan di sini. Kita tinggal klik point dan kita taruh titiknya. Di sini titik C, di sini titik D. Dan setelah itu kita tinggal menghubungkan garis A, B, C dengan poligon karena kita mau menggambar segitiga sama sisi. Jadi kita tinggal hubungkan titik A, titik B, titik C, dan titik A. Nah, setelah itu kita hilangkan dulu garis-garis bantu yang ada. Kita hilangkan dengan klik kanan dan show object. Lalu kita klik kanan dan show object. Nah, setelah garis bentuknya sudah hilang, sekarang kita lihat apakah setiap sudut-sudutnya sama besar. Karena pada segitiga sama sisi, setiap sudutnya memiliki besar sudut 60 derajat. Apakah kita lihat sudah setiap sudutnya sudah 60 derajat? Caranya kita klik angle atau sudut, lalu kita klik segitiga sama sisinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata setiap sudutnya sudah 60 derajat. Sudut B 60 derajat, sudut C 60 derajat, dan sudut
A-nya 60 derajat. Jadi total sudut pada segitiga sama sisi adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat apakah setiap sisinya sama panjang sudut. Kalau kita mau lihat apakah setiap sisinya sama panjang, kita tinggal klik distance or right. Caranya dari titik A ke titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata panjang sisinya semua sama panjang. Jadi panjang sisinya semua adalah 4 cm. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ternyata segitiga sama sisi memiliki besar sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat, dan setiap panjang sisinya semua sama panjang. Nah, sekarang kita akan menggambar bangun datar lingkaran. Untuk menggambar bangun datar lingkaran termasuk menggambar bangun datar yang tergolong mudah, karena kita tinggal membuat lingkaran saja. Nah, kita menggunakan ini. Kalau saya menggambar menggunakan lingkaran dengan pusat titik dan jari-jari. Nah, teman-teman mau pakai yang atas juga bisa, tapi saya menggambarkan dengan pusat titik dan jari-jari. Nah, di sini setelah kita klik, kita tinggal taruh titik di mana kita ingin membuat lingkaran. Nah, saat kita klik akan muncul jari-jari. Jadi di sini kita masukkan mau gambar lingkaran dengan jari-jari berapa. Misalnya saya mau menggambar lingkaran dengan jari-jari 3. Langsung tinggal oke. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Nah, kalau kita mau gambar lingkaran dengan titik A dan mau taruh jari-jarinya di mana, ya tinggal tarik garis segmen dari titik A ke sini. Lalu kita hilangkan titik B-nya. Nah, titik F ini kita ubah menjadi R. Nah, jadi ini adalah lingkaran dengan titik pusat A. Nah, kalau kita mau mengubah garis R ini menjadi garis putus-putus, tinggal lalu kita pilih start garis. Jadi sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Nah, itu tadi tutorial cara menggambar bangun datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Sangat mudah kan jika kita menggambar bangun datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.